track, boy. Melalui pendekatan proses diharapkan dapat membantu merancang sebuah tulisan agar tepat sasaran, sesuai tujuan penulis. Terdapat 4 unsur di dalam pendekatan proses ini, yaitu topik, apa yang akan dibahas, tujuan, apa yang akan dituliskan, jenis atau bentuk mana yang dipilih, pembaca sasaran, siapa pembaca yang dituju? Setelah menentukan 4 unsur tersebut, langkah selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pra-menulis atau pre-writing. Pra-menulis adalah aktivitas untuk mengarahkan pikiran dan rencana Anda sebelum menulis draft pertama. Hal-hal yang termasuk pra-menulis yaitu menetapkan tujuan penulisan, mengumpulkan informasi dan bahan tulisan, memilih bentuk tulisan, membuat perencanaan isi, menetapkan pembaca sasaran atau audiensi. 2. Menulis draft pertama. Draft atau buram adalah kreasi pertama dari ide. Bagaimana cara terbaik menulis draft? Menulis secara bebas. Tuliskan apa yang Anda pikirkan dan rasakan langsung tanpa terbelenggu oleh peraturan-aturan penulisan. Anda dilarang keras menulis draft sambil mengedit. Bayangkan pembaca sasaran. Menulislah ibarat mengobrol dengan seseorang atau sekelompok orang yang Anda tuju. Membayangkan pembaca sasaran akan membuat Anda menggunakan ungkapan-ungkapan yang sangat pribadi. Ikuti ragangan. Menulislah berdasarkan ragangan yang dibuat. Anda harus membuat permulaan tulisan, bagian isi, dan penutup tulisan. Menahan diri. Terus menulis dan hendaknya tidak dibaca sebelum bagian yang ditulis selesai. Tahanlah diri Anda untuk tidak mengedit tulisan sebelum saatnya tiba. 3. Merevisi. Merevisi berarti mengubah atau memperbagus tulisan Anda. Perjuangan Anda belumlah selesai sampai pada draft. Ada saat untuk memperbagus tulisan Anda. Berikut ini caranya. Membaca nyaring. Bacakan dengan nyaring tulisan Anda agar Anda dapat merasakan jawaban atas pertanyaan berikut ini. Apakah tulisan saya masuk akal? Apakah tulisan saya cukup mengandung data dan fakta? Beragih tulisan. Mintalah orang-orang yang Anda kenal untuk membaca draft pertama Anda. Bebaskan mereka untuk memberi komentar, termasuk kritik pedas. Melakukan perubahan. Draft berubah dari konsep awal. Tidak mengapa, demi mencapai tujuan penulisan Anda. Itulah gunanya revisi, agar tulisan Anda makin bertenaga. Ada bagian yang mungkin harus ditambahkan, harus dikurangi, bahkan harus diganti. 4. Mengedit atau editing. Anda punya kesempatan memperbaiki beberapa kesalahan di dalam teks pada saat editing. Temukan kesalahan tiap baris, apakah itu salah ketik, salah berbahasa, ataupun salah dalam penyajian data dan fakta. Pada saat mengedit, berfokuslah membaca dengan seksama draft Anda dengan cara mengecek kebenaran, editing silang, menimbang kembali tulisan, mempersiapkan draft akhir, dan koreksi proof.
5. Menerbitkan atau publishing. Saat terakhir adalah beragih atau sharing tulisan dengan menerbitkannya. Tentu kini Anda dapat melakukannya secara tercetak ataupun daring atau online. 6. Mempublikasikan tulisan. Pilih media yang tepat. Saat merencanakan tulisan, Anda memang sudah harus membayangkan media mana yang tepat untuk mempublikasikan tulisan Anda berdasarkan karakteristik pembaca sasaran yang Anda tuju. Ikuti syarat dan ketentuan. Setiap media memiliki syarat dan ketentuan berbeda-beda terkait tulisan. Anda harus mengikuti syarat dan ketentuan tersebut untuk memastikan tulisan dapat lolos dari segi fisik naskah. Esai dapat dimaknai sebagai bentuk tulisan lepas yang lebih luas dari paragraf, yang diarahkan untuk mengembangkan ide mengenai sebuah topik. Esai memiliki 3 hal penting, yakni bagaimana mengeksplorasi area kajian dan menyampaikan penilaian mengenai sebuah isu, bagaimana merangkai argumen untuk mendukung penilaian tersebut berdasarkan pada nalar dan bukti, dan bagaimana menghasilkan esai yang menarik dan memiliki struktur koheren. Struktur esai terdiri atas 3 bagian. 1. Paragraf pendahuluan. Paragraf pendahuluan ialah paragraf pertama yang digunakan untuk mengawali sebuah esai. 2. Paragraf pengembang. Paragraf pengembang dalam esai disebut paragraf batang tubuh. Paragraf batang tubuh menjelaskan dan menguraikan pernyataan topik yang disampaikan pada paragraf pendahuluan. 3. Paragraf penyimpul. Paragraf terakhir dari sebuah esai disebut paragraf penutup atau penyimpul. Paragraf penyimpul dapat diperoleh dengan menulis ringkasan mengenai hal-hal yang sangat penting yang dibahas dalam paragraf-paragraf batang tubuh esai. Menulis berita berarti menangkap peristiwa aktual dan faktual ke dalam bentuk tulisan. Isu yang diangkat pun benar-benar harus bermanfaat untuk masyarakat. Berita merupakan informasi yang berupa fakta. Konstruksi berita memiliki rancang bangun sebagai berikut. Headline atau judul berita, lead atau teras berita, dan body atau kelengkapan dan penjelasan berita. Headline atau judul berita pada hakikatnya merupakan intisari dari berita. Prosa merupakan karangan bebas, bentuk karangan yang tidak terikat oleh bait, banyak baris dalam satu bait, banyak suku kata dalam satu baris, dan tidak terikat oleh sajak. Selanjutnya, ciri kedua prosa adalah sasaran garapannya yang lebih faktual dan objektif. Prosa dalam hal ini dipertentangkan dengan fiksi yang lebih menekankan imajinasi. Terdapat 4 jenis prosa, yakni 1. Prosa naratif. Prosa naratif berbentuk uraian suatu objek dengan penuturan kronologis dalam sebuah pola alur. 2. Prosa deskriptif. Prosa deskriptif merupakan uraian yang menggambarkan objek prosa seperti apa adanya, tanpa komentar dan penulisnya. 3. Prosa eksposisi. Prosa eksposisi merupakan pembeberan, penggambaran suatu objek lengkap dengan penjelasan, penafsiran, dan komentar penulisnya. 4. Prosa argumentatif. Prosa argumentatif merupakan pembeberan suatu masalah
ditinjau dari segi tertentu, lengkap dengan segala alasan atau argumentasinya. Prosa merupakan karangan bebas yang mengekspresikan pengalaman batin pengarang mengenai masalah kehidupan dalam bentuk dan isi yang harmonis, yang menimbulkan kesan estetik. Demikian video pembelajaran proses dan praktik menulis esai, berita, dan prosa. Model pembelajaran menulis kreatif pada era adaptasi kebiasaan baru. Sekian dan terima kasih. Terus semangat menulis teman-teman. Ayo bersatu padu, ayo bergandeng tangan, ayo bekerja sekuat tenaga. Tingkatkan persatuan, kembangkan pendidikan, agar masyarakat sejahtera. Ayo bersama-sama, kreatif dan